Karena kan kadang-kadang manusia kan dipaksa untuk efisien. Ketika kita kesulitan uang, kita jadi efisiensi, Bung. Ya. Iya kan? Saya sebagai komisaris 14 bulan tidak menerima gaji penuh. Oh, berapa tuh? Benar, 50% ya. Karena Karena masalah dipaksa. yang dulu ya. Masalah dulu. Karyawan. Dan kita cukup adil. Memperlakukannya gradasi. Komisaris sama Dekom 50% potong. Walaupun dalam bentuk utang, tapi kan kita nggak tahu nih kapan dibayar ya utangnya. Ya. Karyawan 90%. Menerimanya, dipotongnya berarti 10%. Betul. Manajer dipotongnya 40% aja. Jadi cukup gradasi, dirasakan adil sehingga mereka mau untuk pemotongan tersebut. Ya kan? Nah, ini momentum. Kita selalu berevolusi kan. Manusia dengan akal budinya pasti tingkat adaptasinya lebih tinggi. Tapi tetap ada batasan. Nah, momentum sekarang ini adalah di mana batasan itu, artinya daya tahan teman-teman dengan optimisme yang kita bangun sudah di titik tengah ini. Ketika eksekusi, satu suara dong. Ya. Jangan satu ke kanan, satu kita. Dalam proses pengambilan keputusan, dinamika itu penting. Nggak bisa kita membiarkan ya seorang merasa yakin dengan pikirannya sendiri berjalan ketika dia jalanin adalah keberhasilan dia sendiri, tapi ketika gagal menjadi kegagalan kolektif. Kan repot tuh. Ya. Makanya kan kalau dalam teori-teori sosial ya, perubahan itu kan terjadi kalau kita mengerti terhadap batasan-batasan kesulitan masyarakat. Di situ tuh yang penting tuh. Ya. Nah, ini menjadi jelas bahwa apalagi tadi saya bilang saking optimisnya, saya bilang Indofarma ini jadi benchmark nih untuk penyelamatan kimia farma atau BUMN-BUMN yang lain gitu loh. Ya. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang seorang yang tidak masuk di dunia properti, tapi cukup banyak mengetahui mengenai dunia farmasi karena 16 tahun beliau ini berkarir di sana. Dan tahun lalu kita semua tahu ada masalah kasus korupsi di Indofarma pada waktu itu sangat ramai. Tapi sudah selesai sekarang, sudah diambil tindakan hukum. Dan sekarang pemerintahan Prabowo ingin membangun lagi bisnis farmasi yang akan mendukung hajat hidup orang banyak. Karena kita tahu Presiden ini kan sangat concern kepada masyarakat menengah ke bawah. Nah, untuk itulah saya mengundang sobat saya sapa dulu. Selamat datang Pak Teddy Wibiasana. Terima kasih. Seorang yang tokoh di bidang farmasi. Enggak tokoh lah. Pengalaman lah. Ya, pengalaman ya. 16 tahun tuh ya tokoh lah tuh. Paling tidak saya pengen tahu cerita bagaimana dulu kasus dari Indofarma yang pernah meledak tahun lalu. Mungkin sedikit kasih latar belakang lah. Kalau cerita tentang Indofarma ya, Ya. sebetulnya senang lah. Kita semua udah terungkap. Bukan kita senang karena misalnya ada kolega kita yang dipenjara karena keliru ya. Tapi juga ada persoalan penting bahwa kita lebih senang lagi kalau kasus itu sejak awal ditangani dengan benar. Karena sebetulnya Indofarma itu kelihatan itu kasusnya itu dari 2021. Ketika saya dan tim saya di komite audit ada menemukan kejanggalan. Oh, Anda sebagai komisaris ya? Iya, saya sebagai komisaris. Nah, teman saya juga di situ namanya Sahat Xiaoming sebagai direktur keuangan. Iya. Itu juga jadi korban tuh pada akhirnya. Dia keluar. Iya. Terus? Nah, konteksnya itu adalah ketika kita menemukan ada kejanggalan, terutama soal kualitas sales-nya yang tidak benar. Karena jadi maksudnya pelaporannya? Pelaporannya. Karena kan gini, rambu-rambu sistem keuangan kan udah ada tuh ya. Ketika PSAK 71 sampai 73 diberlakukan. Ketika kita harus mencadangkan kerugian terhadap tagihan yang tidak tertagih gitu loh. Itu udah ada rambunya. Nah, ketika itu diberlakukan, yang tadinya sales yang tidak tertagih ini bisa diumpetin di bawah karpet, kan harus dibiayakan. Muncullah yang disebut CKPN kan, cadangan kerugian pengurangan nilai. Nah itu kita bilang sama direksi. Nggak hanya direksi udah kita tegur. Kita langsung ke pemegang saham. Dalam konteks ini kan pemerintah dalam hal ini dua hal kan, seri A, seri B. Seri B-nya adalah Bio Farma, seri A-nya adalah Kementerian BUMN. Kita supaya, karena ini kan ngeri ya, harus tertulis. Makanya kita bikin surat supaya bukti hitam di atas putihnya ada gitu loh. Nggak ditanggapi lah saat itu. Kita bikin surat kedua.
minta audit khusus saat itu. Oh, Tetap nggak 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 berhasil nggak berhasil. dipenuhi. Akhirnya kita kemudian membuat surat yang berisi analisis terhadap kondisi perusahaan bahwa kita akan ada di ambang kebangkrutan lewat Altman Z-score ya, analisis itu. Itu baru kelihatan tuh, Direspon. direspon. Mungkin juga ada peran Tuhan juga ya pengen mau menunjukkan kebenaran dan kesalahan yang benar gitu ya. Saya dipanggil sama Wamen saat itu, Pak Oh, Pahala, oh, Mansuri. Pak Pahala Mansuri. Dan pada saat yang sama juga Direktur Utama Holding, Pak Honesti dipanggil. Saya ingat tuh reaksi Pak Pahala. Gua, Nes, kan Pak Honesti kan, Ya. gue lebih percaya nih sama datanya komite audit nih. You harus tindak tegas. Wah senang dong saya, bukan senang karena soal benar dan bisa diselesaikan kan. Kalau udah ada pemangku kepentingan bilang harus bertindak tegas kan berarti kan Ya, wah ini ya, selesai nih. ya. Nah, memang ditindaklanjuti. Pasca itu dibentuklah oleh holding PDTT. No. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu tapi internal. Itu yang Oh. nggak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah eksternal, independen. Yang dilakukan oleh SPI gabungan. Tapi konyolnya komisaris nggak dikasih akses terhadap laporan tersebut. Oh. Kita minta dong hasil PDTT. Tulis surat lagi. Tetap tidak diindahkan. Sehingga kami kemudian mengancam untuk mengundurkan diri. Oh, semua komisaris. Iya, tapi kemudian komut yang Komut ya. mengundurkan diri langsung. Nah, muncul kan ketika perusahaan TBK komisaris mengundurkan diri, dia harus melapor. Iya. Di-upload kan oleh medianya OJK kan, IDX. Geger, gaduh. Nah, tapi kan sebetulnya nggak harus itu kan. Barulah muncul BPK masuk ke Indofarma. Tapi problemnya adalah direktur keuangan kita dipecat. Waktu itu Pak Sahat. Pak Sahat Iya, saat itu. Yang kedua, ketika RUPS tahun 2022, ini kan kasus 2021 kita ungkap, masih diperpanjang direksi yang lama. Dan terbukti dalam temuan BPK, terbesar masalah-masalah itu dibuat di tahun 2022 ketika yang bersangkutan diperpanjang. Oh. Kenapa? Karena kan sekali orang berbohong harus berbohong kan. Dia mau menutupi itu semua dengan akrobatik keuangan lah, ya kan. Nah ini, tapi kan secara paralel BPK masuk kan. Iya. Nah kemudian saya dijadikan narasumber oleh BPK, persis seperti sekarang ini diwawancara oleh BPK. Lebih ke arah rekonstruksi kasusnya saat itu. Saya jelasin rekonstruksi kasusnya. Contoh misalnya masker. Kita udah bilang bahwa kalau masker itu kita punya stok 2 juta. Lebih baik kita habiskan stok daripada impor. Kita beli lagi untuk supaya blending harganya, di blending supaya nanti harganya sesuai HPP yang sekarang. Ya itu kan kalau kita orang bisnis kan logikanya meloncat ya, Bung ya. Iya dong. Kita kan harusnya habisin stok yang lama, jangan menambah lagi 2 juta. Karena saat itu saya udah lihat tren harga masker turun. Turun terus karena memang COVID sudah landai. Konteksnya di situ. Itu tetap dilakukan. Padahal salah satu rekomendasi komite audit saat itu, jangan membeli masker, kalau perlu kita turun harga, tulis surat ke BPKP ataupun BPK bahwa kita perlu melakukan tindakan untuk mengurangi kerugian. Tetap dijalani. Itu salah satu masker. Kedua, ya kita tahu ya karena udah terpublikasi di media kan, soal kenekatan karena kekurangan cash flow, mereka pinjam di pinjaman online, tahu bunganya tinggi segala macam. Terusnya menggadaikan deposito kita ke satu koperasi Nusantara untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar. Ya ini kan problem ya, terus menerus kan gali hutang, lubang. Problemnya kan di sini. Akhirnya dirilis sama BPK terhadap kerugian negara sebesar 375 miliar. Dan memang itu sebetulnya mungkin masih lebih daripada itu ya. Tapi itu udah cukup menunjukkan ada luka di dalam tubuh Indofarma gitu loh. Nah itu akhirnya baru serius Pak Erik melaporkan hasil temuan BPK itu kejaksaan, kemudian kasus ini bergulir. Dan selesai udah di situ. Tapi ada hal yang perlu ya. Dulu ketakutan mereka adalah soal gaduh. Jangan bikin gaduh karena kita perusahaan TBK nanti saham turun.
Sebetulnya kan ketakutan tidak beralasan. Pertama satu, Ya, pemegang saham mayoritas 80% pemerintah, 20% di pasar. 80% yang 80% yang 20% tadi yang megang Asabri. Jadi yang di publik itu saham tuh cuma 20% dari 20%, yaitu cuma 4%. Nggak mungkin 4% menimbulkan kegoncangan harga. Dibandingkan misalnya kita dari awal menyelesaikan ini dengan benar. Nah, ketakutan saya nih sebagai pribadi, karena tadi yang Bung bilang saya cukup lama ya di BUMN ya, Farmasi, bahwa masih banyak masalah-masalah di entitas lain yang karena tidak gaduh, ya, tertutupi. tertutupi. Itu problem sebenarnya. Sebetulnya buka aja. Nih sekarang kayak Indofarma ya, udah nggak ada hal yang lebih jelek lagi yang bisa ditemukan karena semua udah terungkap. Tinggal penyelamatan. Dan jalan penyelamatannya udah ada. Udah ada. Bahkan dari direksi pengganti dan sekarang direksi yang sekarang udah memegang tuh buku putih kita tuh untuk bagaimana penyelamatan. Nah ini yang jangan ditunda karena kita tahu ya, kalau soal bailout atau bantuan itu kan ada 3 hal yang perlu diperhatikan kan, momentum, jumlah, ya kan sama sasaran. Ya, ya. Harus tepat semua itu. Jangan salah ya. Jangan salah. Dan Hmm. ini kan udah diuji lewat diskusi-diskusi PMO dan lain sebagainya. Harusnya cepat lah. Nah ini yang juga kita harapkan dari entitas lain sehingga keseluruhan di klaster farmasi menjadi lebih baik gitu loh. Karena kita tahu masalah-masalahnya kan, mengetahui masalah itu kan ada 40% dari pengobatan kan, Ya, Bung. ya, ya, ya. Kan logikanya kan di situ. Hmm. Itu kira-kira di situlah, Bung, dari saya tuh soal gambaran dari Indofarma yang Bung tanyakan. Ya, sebagai komisaris 10 tahun dan sekarang pemerintahan Pak Prabowo, apa yang Anda lihat sebagai kepentingan negara dalam Mhm, hal untuk tadi kan udah membereskan masalah, mhm, memperbaiki dan membesarkan peran dari farmasi ini mhm. terhadap program pemerintah dalam Ya, bidang kesehatan tentunya. ya tentu kita harus lihatnya begini ya, apa yang terjadi di Indofarma kan Ya, sebetulnya fenomena gunung es kan. ya, Mungkin masih banyak masalah-masalah lain yang perlu kita lihat lagi kan di situ ya. Tapi kita belajar dari Indofarma ya. Coba pemerintah serius menyelesaikan Indofarma nih, karena udah tinggal satu langkah lagi kan. ya, Selesai, ada success story yang menyemangati untuk memperbaiki BUMN-BUMN lain kan. Bahwa sebetulnya nggak perlu lah kita misalnya tanda kutip ya, mempilotkan supaya lepas dari tanggung jawab, memangkrakkan, dan lain sebagainya. Karena banyak aset yang masih bisa digunakan. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara ketahanan kesehatan nasional, ketahanan farmasi nasional, ya kan, persoalan bahan baku klasik kita tahu. Tapi kita 95% dari industri farmasi di kita hmm, itu masih import bahan bakunya. Hanya 5% yang kita ini. Yang paling mungkin kan adalah misalnya yang tadi Bung bilang di awal soal herbal, alat kesehatan. Kalau kita bicara herbal, kita bicara dulu Eropa lewat jalur laut mencari rempah-rempah ya. sampai ke India dan Indonesia. Artinya apa? Ini permodalan kita gitu loh yang bisa kita kembangkan risetnya apanya di situ. Karena memang mungkin melakukan riset atau melakukan sintesa bahan-bahan kimia untuk menjadi farmasi cukup lama. Dan kedua, domainnya bukan domain farmasi. Itu Oh, domainnya kimia dasar. ya, Karena kalau kita tahu ilmu bahan baku farmasi itu sintetik kimia, berarti urusannya dirjen kimia dasar nih di ya, perindustrian nih. ya. Mau nggak nih bikin riset atau menggandeng perguruan tinggi? Nah nanti farmasi sebagai end user dan memfasilitasinya dunia farmasi kan itu logikanya, Itu pengembangannya. pengembangannya. Atau main di setengah jadi, ya kan? Kita masukin ajak investor yang bergerak di bidang bahan baku, suruh bikin pabrik di Indonesia, Ya, kita siapkan pasarnya, atau misalnya contoh misalnya stem cell ya, yang lagi kuat nih. ya, Kan bahan bakunya harus clear nih, Bung. ya. Tapi kan kalau misalnya diproduksi di Indonesia yang mayoritasnya agama Islam dengan label halal, kita bisa mengekspor lagi kan Ke ke Malaysia kemana ke gitu. Hmm. Malaysia, ke Brunei dan negara-negara segala Timur macam ya. Tengah dan lain Ya, ya. sebagainya yang kaya raya itu kan. Jadi itu kan perlu dicari ya, perlu dicari. Artinya prospeknya masih sangat besar ya. Tak besar. Asal Bung tahu ya, sekarang ini industri farmasi ini berkembang terus, minimal 5% setiap tahun. Kedua, Hmm. konsumsi per kapita hanya Rp4.000 per bulan per kapita. Kalau kita lihat UMR kita adalah 4 4 juta, juta.
ya rata-rata. Artinya kan cuman 0,1%. 0,1%. Itu kan luar biasa kan. Seiring dengan Masih sangat rendah. rendah peningkatan pendapatan masyarakat naik, farmasi jadi ikut naik karena memang cuma 0,01% Ya, kan. ya, ya. Nah ini pasar sama. Kedua kita tahu ya, saya boleh nyebut ini ya brand ya. Misalnya Ya. market leader di farmasi Kalbe Farma. Market leader hanya menguasai 6% pasar. Artinya nggak ada monopolistik. Oh, Berbeda kalau kita bicara misalnya di mie kemasan, ya kan? ada satu pemain Satu besar. pemain yang 60-70%. Yang lainnya Nah, yang lainnya mau masuk ya. susah. Oh, gitu ya. Iya dong, Menarik artinya ya. 6% tuh nggak ada monopolistik di Ya, situ. ya, ya. Artinya apa? Setiap pemain baru, apalagi Indofarma ya, pemain lama, Kimia Farma, pemain lama, pasti punya tempat di pasar Ya, itu. ya, ya, ya. Gitu loh. Tapi kalau kita pesimistik, akan lihatnya apa? Oh, industri farmasi segmented. Pemimpin pasarnya cuma dapat 6%. Kan angka itu kan punya paradigma. Kalau kita orang keuangan, angka itu punya perspektif masing-masing kan melihat Ya. angka. Tapi kalau kita ngelihat yang positif, market leader aja cuma 6%. Artinya ada 94% yang bisa kita bagi dengan rata selama dia bisa punya nilai kompetitif di situ, baik dari marketing, sales maupun dari riset and development-nya gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa selama ini Departemen Kesehatan Hmm. belum terlalu melihat apa yang Anda lihat soal potensi, soal pengembangan? Nah, saya lihat sih ada ya, Ada ya? tapi kan Kemenkes kan bukan itu fungsinya. Kemenkes itu kan justru membuka pelaku-pelaku industri farmasi, ayo dong kita punya uang nih di APBN Ya. untuk kalian manfaatkan gitu loh. Cuman problemnya di BUMN yang nggak siap. Tadinya penugasan, tiba-tiba harus berkompetisi kan. Ayo dong, Oh, ya, kalau ya. you lihat mesin di Indofarma, Kimia Farma besar sekali, Bu. Itu kapasitas kita 2 miliar tablet itu bisa tuh. Sementara dulu kan kita penugasan, nggak ada pesaing. Tapi kan bukan berarti setelah persaingan bebas ini kita bisa kalah atau menang, enggak. Karena tadi market leader-nya cuma 6% itu. Ya, besar sekali Besar pasar sekali yang peluang itu. Yang ya harus penting digarap rajin, ya. punya leadership pemimpinnya ya kan mengarahkan anak buahnya atau sales force-nya untuk spreading sampai ke ujung-ujung Indonesia gitu ya. Oke. Logikanya kan di situ. Jadi pengembangan dari apa yang Anda sebutkan tadi sebagai peluang di departemen apa itu? Di kementerian apa itu? Ya kalau kita bicara soal Sebagai pengembangan industri kimia R&D dasar, ya, ya tadi di kimia departemen dasar. ya Heeh, perindustrian. heeh. Soal Atau kalau Kemenkes misalnya mengkampanyekan ya soal penggunaan penggunaan obat-obat herbal misalnya. herbal ya, ya. Misalnya contoh, Produksi lokal, produksi nasional ya. lokal nasional. Contohnya misalnya gini ya, bangsa kita kan bukan bangsa pemakan ikan kan, Ya. kita senangnya daging dan lain sebagainya. Waktu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi, Ah, ya konsumsi ikan kita cuma 3 juta ton. 3,7 juta ton atau 30 juta. Sekarang menjadi 43 waktu itu. Artinya naik 20%. Lewat apa? Kampanye Ayo Makan Ikan kan. ya, ya, ya. Iya kan? Ya, ya. Sekarang kita lihat sekarang keluarga berencana lah. Kita udah malu ya kalau punya anak lebih daripada 3 ya sekarang. Karena dulu zaman Orde Baru dikampanyein. Ya, keluarga Padahal berencana. secara agama, secara sosio budaya, banyak anak banyak rezeki. Ya, ya. Tapi ketika kampanye itu dilakukan berhasil. Berhasil ya. Artinya memang kampanye kan bahwa ayo dong pemakaian Herbal obat-obat herbal. Kalau sekarang kita dalam negeri. memakainya dalam dunia kesehatan OMAI, obat modern asli Indonesia. Ya, ya. Itu kan udah Kemenkes sudah bisa tuh. Nah itu. Sekarang kan juga mau mengderegulasikan soal ke ini kan apa kewenangan ID, organisasi profesi, mesti ditarik ke pemerintah. Yang positif itu ditarik ya, jangan hanya menghilangkan kekuasaan ID, Ya, ya. yang menghilangkan kekuasaan organisasi profesi kedokteran, yang semua mau ditarik di Kemenkes, tapi juga digunakan itu untuk pendekatan. Kan kalau yang tadi saya bilang tadi ya, kenapa tingkat konsumsi obat baru 0,01 dari 1%. UMR, Ya. itu karena tingkat kenaikan pasarnya itu ada di obat-obat. Orang beli sendiri bebas. Ya. Misalnya kan kita masih banyak ya, walaupun itu melanggar ya. Misalnya dapat resep, dia mengulang resep itu ketika dia sakit kemudian, nggak usah ke dokter. Ya. Nah, jadi obat resep ini masih sedikit pertumbuhannya. Nah, kalau dokter-dokter itu ditarik untuk percaya pada
Omai tadi, obat modern asli Indonesia, tentu mereka memersekan. Nah, tentu pelaku farmasi juga harus mengimbanginya Ya. dengan riset, uji klinis, dan lain sebagainya. Tapi nomor satu kampanye dulu. Biaya kampanye, kan negara punya instrumen, Bung. Punya TVRI, punya RRI, punya tim-tim humas di semua departemen yang bisa untuk membantu itu kan. Ya, jadi short conclusion bahwa prospek farmasi di Indonesia masih luar Masih biasa. luas. BUMN masih bisa Ya, hidup, masih bisa karena berkembang. ya. Nah, Konteksnya di situ. pertanyaan kemudian, bagaimana struktur existing dari industri Mm-mm. kimia farma, Indofarma, dan Bio Farma sebagai Mm-mm. holding? Ya, sebetulnya memang kalau Bio Farma sebagai entitas ya, bukan Ya. sebagai holding ya, Oh, oke. punya hal yang cukup spesifik yang punya nilai tambah, yaitu vaksin. Ya. Kadang-kadang kan Ya. kalau kita punya competitive leverage dalam produk yang spesifik, itu udah memenangkan juga. Tapi kemudian kan kita lihat tren kemudian menurun. Dulu lah kita anggap cacar kan sekarang udah nggak menjadi bahaya kan. Sekarang polio juga udah nggak menjadi bahaya, sedangkan itu masih backbone-nya Indofarma, Bio Oh, Bio Farma. Farma, ya. Nah, itu yang harus misalnya riset-riset di vaksin-vaksin baru gitu ya, yang memang lagi tren. Sama, yang beririsan Indonesia di ini Indonesia Farma atau Indofarma dengan Kimia Farma nih, banyak produk generik dan sebagainya. Nggak perlu kita misalnya mengorbankan, kan tadi saya bilang create value, kita punya aset mesin besar, Kimia Farma punya aset dengan mesin yang besar. Kalau dibagi-bagi dan produknya diperkecil, utilitasnya rendah nggak, Bu? Kan pasti rendah. Iya. Tinggi nggak apa-apa. Sarimi sama Indomie saling perang tuh. Ya. Tapi nggak saling mematikan. Nggak saling mematikan. Misalnya satu produk, misalnya ciprofloxacin, misalnya antibiotik gitu ya. Dua-duanya buat nih. Misalnya satu 10 miliar, satu 10 miliar. Kalau Indofarma atau Kimia Farma dikorbanin, apakah bisa meyakinkan bahwa Indofarma bisa dapat 20 miliar? Belum tentu. Belum tentu. Karena itu soal selera kepercayaan masyarakat. Kepercayaan. Dan setiap kadang-kadang ada orang membeli karena ada yang membawa. Itu juga gunanya bedanya bank. Bank Himbara ada di sini, semua KPR ada, tapi dia mau ke sini, dia mau ke sini. Walaupun semua yang paling bagus saya, tetap aja ada pilihan. Memang masyarakat harus begitu. Jadi maksud saya gini loh, menurut pandangan Anda, peran Bio Farma hari ini sudah sesuai dengan peluang yang ada. Ya itu justru makanya kan ini kan perlu kalau transisi ya, kalau kita bicara transisi udah tepat transisi. Tapi kan udah lebih dari 5 tahun kan usia holding. Ya. Ini artinya harus berubah juga. Banyak hal yang harus diperbaiki. Banyak, terutama peran. Kalau saya yakin ya, saya kan orangnya percaya kapitalisme itu tumbuh karena apa? Karena kompetisi kan. Ya. Artinya biarin aja saling berkompetisi. Yang penting ada orkestrasi yang benar. Ini fungsinya holding. Mengorkestrasinya, bukan mematikan satu, mengindikan yang lain, atau menumbuhkan yang lain ini. Jadi seolah-olah sama nih. Paradigma mereka selalu mengejar adalah obat-obat pemerintah. Pasal kalau kita lihat tadi pasar farmasi, ya kan, berapa sih pasar pemerintah dibandingin kalau kita lihat pasar reguler, kalau kita bilang ya, reguler tuh semua mencakup. Industri. Ya kan, kita mematikan, apakah yang kita matikan ini bisa diambil oleh yang kita hidupkan kan? Enggak. Jadi biarkan begitu aja udah. Iya, tapi yang penting orkestrasinya diatur. Ya. Kedua, fungsi strategisnya dijalanin dong. Holding kan memang strategis. Nah, ketiga, pengalaman saya adalah pemangku kepentingan itu juga ada di direksi dan juga sebenarnya ada di komisaris. Ya kan? Ya. Justru ini yang harus kita hilangkan beban, masalah, seolah-olah komisaris ini produk politik. Ketika dia udah masuk di korporasi, fungsi-fungsi manajerial dia juga harus bisa dipercaya dong. Pengawasannya dan lain sebagainya, diajak ngomong juga, diajak masukan juga gitu loh. Konteksnya kan di situ. Sehingga saya yakin lah banyak hal organisasi, karena kita kan dalam dunia manajemen kita nih di Indonesia 2 kamar kan, Dekom dan komisaris, Dekom dan di BOD, BOC gitu ya. Tapi yang sukses itu biasanya antara Dekom dan BOD sejalan. Solid. Itu yang terjadi biasanya, yang bagusnya di situ. Dan sejalan itu bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Karena proses dialektika harus berjalan. Iya dong. Kadang satu orang berpikir
akan kalah dengan 5 orang yang berpikir. Ya. Itu saya selalu percaya itu pada Ya. perbedaan-perbedaan pendapat gitu loh. Sehingga dinamis dalam rapat. Tapi ketika eksekusi satu suara dong. Ya, ya, ya. Jangan satu ke kanan, satu ke kiri. Dalam proses pengambilan keputusan dinamika itu penting. Nggak bisa kita membiarkan ya seorang merasa yakin dengan pikirannya sendiri berjalan ketika dia jalanin adalah keberhasilan dia sendiri, tapi ketika gagal menjadi kegagalan kolektif. Kan repot tuh. Ya, ya. Oke, jadi Gitu tadi loh. Anda sudah jelaskan mengenai Bio Farma, bagaimana dia harus melakukan orkestrasi sebagai holding kan, Iya, fungsinya strategis. sangat strategis. Nah, sekarang Indofarma, bagaimana pandangan Anda dengan struktur yang baru ini sekarang, yang baru diangkat? Justru saya bukan meremehkan direksi yang baru. Justru direksi yang baru ini adalah bagian dari yang dulu yang berusaha untuk memperbaiki. Ya, Sekarang ini sebetulnya lebih smooth. Kita cukup, kalau hitungan saya 650 miliar ya akan menyehatkan dan mengembalikan Indofarma seperti dulu. Perhitungan saya ya tentu bisa berbeda dengan yang lain. Karena saya melihat bahwa akan kembali ke pemerintah dalam bentuk pajak. Tenaga kerja, produk-produk yang bisa memberikan akses pada masyarakat atas kesehatannya. Keempat, yang lebih penting adalah lapangan kerja yang lebih positif. Karena ini kan di antara gelombang PHK yang terjadi sekarang, kalau kita bisa rebound, itu kan tentu menjadi penyemangat buat pengambil keputusan negara kan. Di sini kan udah levelnya kita bicara negara nantinya di situ. Jadi saya rasa apa yang terjadi di Indofarma ini tinggal goodwill, keseriusan, dan ketiga adalah bagaimana kita tetap mempertahankan efisiensi yang sudah dibangun. Karena kan kadang-kadang manusia kan dipaksa untuk efisien. Ketika kita kesulitan uang, kita jadi efisiensi, Bung. ya, Iya kan? Ini bukan curhat ya. Saya sebagai komisaris 14 bulan tidak menerima gaji penuh. oh, kenapa tuh? Benar, 50% ya. Karena Karena masalah dipaksa. yang dulu ya. Masalah dulu. Karyawan. Dan kita cukup adil. Memperlakukannya gradasi. Komisaris sama dekom 50% potong. Walaupun dalam bentuk utang, tapi kan kita nggak tahu nih kapan dibayar ya utangnya. Ya, ya. Karyawan 90%. Menerimanya, dipotongnya berarti 10%. Betul. Manajer dipotongnya 40% aja. Jadi cukup gradasi, dirasakan adil sehingga mereka mau untuk pemotongan tersebut. Ya kan? Nah ini momentum. Kan kita tahu, kita selalu berevolusi kan. Manusia dengan akal budinya pasti tingkat adaptasinya lebih tinggi. Tapi tetap ada batasan. Nah, momentum sekarang ini adalah di mana batasan itu, artinya daya tahan teman-teman dengan optimisme yang kita bangun sudah di titik tengah ini. Kalau ini misalnya menunda lagi, saya nggak tahu nih. Ini nggak ada kepentingan apapun, saya udah selesai Ya, di tapi kan Indofarma. pemerintah sudah memberikan signal melalui adanya manajemen yang baru. Betul, Tentu betul. kan pemerintah ingin di balik semua yang Anda ceritakan Betul. mengenai peluang, pemerintah ingin memposisikan Indofarma ini kembali berperan strategis kan Betul, dalam program pemerintah ke depan. Katakanlah 5 tahun ini. Iya. Jadi ini pasti serius lah. Pasti serius, harus ditagih itu. Ya, Karena harus ditagih. ya karena pemerintah banyak kerjanya. Banyak Harus diingatkan, ditagih, ya betul. Itu. Jadi Anda optimis mengenai itu ya? Optimis saya. Kalau soal Indofarma ya, optimis. Justru saya menjadikan ini benchmark Ya. terhadap BUMN farmasi Yang lain. lain ya. Ini luar biasa loh, Bung. Kalau kita bicara serikat pekerja misalnya, udah nggak bicara lagi kita pensiun dini pesangon kita berapa. Enggak. Mereka udah bicara penyelamatan perusahaan. Ini jarang lah kalau kita bicara serikat pekerja, biasanya urusannya sejengkal perut kan, atau hak kita bicara. Ini udah bicara soal penyelamatan perusahaan. Dan ini kan soal pendekatan dari manajemen, pendekatan dari semua teman-teman yang, yuk kita sama-sama gotong royong nih. Ini kan slogan-slogan negara kan juga kita mau bergotong royong kan untuk mengatasi semua masalah nih. Ini udah terjadi. Tapi saya selalu ingatkan, batasan itu ada gitu. Ini kita psikologi ini yang sama lah kalau kita pasar kan, ada harga pasar tertentu, dan nilai misalnya kita bicara kurs ya, menjadi batas psikologi kita percaya sama pemerintah atau tidak. Kalau udah 17.000 kayaknya investor akan pusing juga nih mau nahan rupiah nih, pasti dia nyimpan di dolar kan, karena ada batasan psikologi yang kita tahu nih sama, batasan kesabaran ada Mas.
Ya. Makanya kan kalau dalam teori-teori sosial ya, perubahan itu kan terjadi kalau kita mengerti terhadap batasan-batasan kesulitan Ya. masyarakat. Di Ya, situ ya, tuh yang ya, penting tuh. ya. Nah ini menjadi jelas bahwa apalagi tadi saya bilang saking optimisnya saya bilang Indofarma ini jadi benchmark nih untuk penyelamatan penyelamatan kimia farma atau BUMN-BUMN yang lain gitu loh. Ya. Jadi benchmark, jadi tolak ukur. Nah, dulu ketika kasus terjadi kan itu di bawah Mhm, BUMN. mhm, Sekarang telah terjadi mhm, transformasi masuk di bawah Danantara. benar. Nah itu saya agak lebih optimisnya Lebih di situ. optimis kan Iya. karena sudah jadi bisnis murni Iya dilihatnya, iya. ya kan? Dan kedua kan Menyerap. kita tahu lah Ya, kalau waktu BUMN kan tetap siklus keuangannya kan keuangan negara, ya, April, ya, Oktober, Oktober, ya, ya, April, ya, siklus APBN ya ya, kan. ya, ya, ya. Kalau sekarang kan nggak perlu lagi ikutin Ada itu, pooling, ya, ada ada pooling investasi. keranjang Ya, baru gitu loh. ya, ya, betul, Ada betul. bucket baru yang bisa dikelola dengan benar, dengan Asal lebih hati-hati, meyakinkan. meyakinkan Ya, tadi. itu dia. Jadi Iya. Anda punya perspektif yang positif juga tentang Danantara akan menjadi Ya, driver yang baru ya. ya kita lihat kan Hasanah Temasek kan berhasil. Ya, ya, Ya kan kalau kita lihat misalnya SQ Singapore Airlines kan BUMN, ya, 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 pernah sakit juga gitu. ya, Sekarang ya, kan menjadi penerbangan yang menjadi benchmark di seluruh dunia kan. ya, ya, Artinya nggak semua BUMN itu jelek gitu loh kalau dikelola benar gitu ya, loh. ya, Ya ya, kan sederhana aja kan ya, ya. logikanya. Jadi Anda optimis dengan kehadiran Danantara untuk menjadi Saya pengurus agak investasi BUMN ya. lebih optimis Ya, secara ya, pasti ya. ya, ya. Bukan ini soal sistem kan, bukan soal orang kan. Kalau Enggak, bicara sistem. Saya kan transformasi saya bilang tadi. transformasi itu benar. Karena tujuan Prabowo kan ingin membuat ini jadi apa ya? Jadi Mm-mm. investasi yang berbasis pengetahuan, Iya, skill, profesionalisme dan iya segala macam. itu Kan yang itu penting kan. tuh. Setuju saya. Iya, iya. Itu optimis kita harus berkembang. Dan makanya success story kan menjadi penting, Bu. Iya, 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 Iya iya. kan? Iya, iya. Kalau kita nggak pernah punya success story kan agak repot. Ya kita baru tahu misalnya ada rencana penyelamatan Indofarma, ada penyelamatan terhadap Garuda dan lain Ya, sebagainya. Garuda sudah dimulai. Udah mulai. Udah. Sekarang kan kalau kita lihat sejarah Garuda kan itu bailout yang kesekian kali. Iya, iya. Kalau saya selalu bilang sama teman-teman di Indofarma, ini bailout pertama dan terakhir. Artinya apa? Ya kan kalau kita udah bailout kedua, ketiga, keempat berarti kan ada ketergantungan terhadap bantuan dong. Ya, Itu ya, kan yang ya, diinginkan oleh pemerintah Prabowo juga kan. ya, 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 Konteksnya kan di situ. ya, ya, ya. Dan ketika kita susah kita bisa efisien, ketika ada uang jangan jual lengah, tetap Ya, efisien ya. gitu loh. Logikanya kan di situ, Bung. Ya, ya. Karena mindset organisasi dengan kepemimpinannya sudah beda. Iya. Pasca restrukturisasi. Karakternya Iya udah dong, udah beda. pasti dong beda kan. Berbeda. Artinya Udah diuji lah. saat pada waktu apa namanya direktur keuangan sampai sekarang diri itu udah beda, Udah dia. beda, Mau beda. kemana tanggung jawab udah lebih Iya, besar udah kan. besar. Besar. Oh gitu ya. Jadi Anda kenal saat lama di situ ya? Kenal. Saya Oh, kenal. ya. Kenal. Saya Dan, kenal dia di BTN. saya Saya kan sekarang di BTN. tuh kan justru Oh. waktu pas saat masuk dulu ya, saya Oh. berharap ada penyeimbang Iya, iya, perbaikan ya. penyeimbang pendapat dulu lah. Perbaikan tetap tangannya dirut kan harus. Ya. Karena top leader kan yang menentukan. Saya pengen menyeimbangkan dan dia lakukan. Tapi ya itu, mungkin terlalu naif, dukungan politiknya nggak ada waktu itu. Oh. Padahal kita dukung sekali. Ya. Udah profesional. Dan bankers juga kan, tahu soal Ya keuangan. tahu, ya, ya. Hmm. Rata-rata restrukturisasi yang berhasil itu dipimpin bankers. Mungkin ya. Ya, Perumnas, ya, Iya. bankers. Iya. Karena bankers itu kan highly regulated business. Jadi sedikit melanggar dia udah Iya. punya sense. Risk manajemennya Ya, justru itu highly regulated. Iya. Semua diatur. Jadi orang yang udah biasa diatur dan teratur, biasanya dia punya sensitivitas melihat Dan kemana definisi arah. bankers bukan orang yang pernah bekerja di bank. Ya mindsetnya, Iya, mindsetnya. Iya. Artinya ada juga yang kerja di bank, tapi dia bukan bankers. Ya ada. Ada juga. Mindsetnya Pak, selalu mindset. Mindset Ya. soal risiko, tapi soal juga agresivitas seimbang. Ya. Antara rem, kopling, dan gas itu harus irama kan. Ya. Jangan rem, karena manajemen risiko yang diutamakan ngerem terus nggak jalan-jalan mobil. Ya. Iya kan? Mindset Pak, mindset. Yang membuat BUMN karya juga agak sedikit ini karena mindset. Dia mindset engineer murni. Pekerjaan. Itu yang terjadi di Cina, ghost town. Ya. Nah, itu mindset, tapi mindset yang keliru. Nah, kalau mindset bangkir tadi itu ya keseimbangan antara risk dan growing dan segala macam. Ya.
Nah, kemudian kalau menurut Anda sebagai yang 10 tahun jadi komisaris, apa Hmm. yang menjadi hal penting yang diketahui oleh yang melakukan restrukturisasi dalam hal ini Danantara? Hmm. Bagaimana tahapan restrukturisasi? Kan sekarang Anda bilang kan sudah oke Bio Farma Hmm. tadi, Ya. peran strategis, orkestrasi yang bagus, Hmm. terus kemudian Indofarma sudah Hmm. benar, tinggal komitmen harus ditagih. Ya. Terus apalagi tahapan yang lain Ya. dalam konteks farmasi? Kalau kan konteks farmasi kan kembali kan restrukturisasi sebenarnya kita udah nggak perlu melobi ke sana Hmm. kemari karena kita sudah ada Ya, homologasi. ya, homologasi Homologasi ya. ini jelas lebih menguntungkan banyak pihak. Kreditur juga untung karena dia yakin akan dibayar walaupun jangkanya lebih panjang. Ya. Kita sebagai debitur, sebagai perusahaan yang kena PKPU nih, yang hampir lolos dari PKPU ini punya juga rencana-rencana yang cukup membuat kita bisa bernapas kan dengan adanya homologasi ini kan. Jadi artinya ini clear lah kalau soal Ya, restrukturisasi udah clear. Sekarang kita bicara, yuk rencananya adalah tetap berpegang pada RKAP dan LJPP yang sudah ada. yang sudah ada. Kedua, jangan menutup ruang pada inisiatif-inisiatif, terutama para eksekutif. Yang penting koridornya adalah GCG. Karena kan kita dibayar mahal karena kita punya inisiatif, karena kita punya kreativitas. Saya dulu mimpin lama di dunia media, ya. Saya nggak perlu sebut tentunya ya, 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 karena kan ya. kita bicara fokus farmasi. Tapi Ya. saya punya pengalaman di media itu disrupsi yang begitu besar ya. Kalau kita lihat semua TV, Digital. kembali ke digital. Tapi kan di ruang digital itu dan kebiasaan orang mengkonsumsi internet kan cuma 3 menit, ya kan? Sulit bagi Berubah sulit bagi masyarakat untuk untuk merubah. bisa menerima atau informasi-informasi di internet dalam misalnya program-program hiburan yang 30 menit, 1 jam gitu ya. Sehingga itu tetap televisi yang pegang. Kalau informasi ya, informasi ini juga tantangan nih buat media-media online ya kan, karena memang mereka hanya bergelut pada informasi, Ya, sedangkan manusia tuh butuh hiburan, ya, butuh ini. Nah, ini yang bisa diisi oleh media televisi, sama kayak kita bicara dunia farmasi. ya, Farmasi ini bukan hanya obat resep, farmasi ini bukan hanya obat bebas. Farmasi itu juga herbal, tapi bukan hanya herbal, tapi adalah ekosistem ya. yang menjembatani 3 kepentingan tadi, 3 jenis obat tadi dengan end user-nya siapa. Tinggal kita lihat. Sebetulnya kan kalau kita lihat ya, Bung ya, secara turun-temurun entah kita mau di dalam dunia modern, kita ada dalam pendidikan modern di Jakarta atau di daerah, kita pasti pernah minum jamu lah. Ya, Tolak angin khususnya bisa ya. mendunia, ya Itu kan? bagian dari budaya Indonesia. Budaya Terus, Indonesia. terus? Nah, artinya cobalah kita kuatkan dulu di situ ya. Kedua, pasar farmasi kimia kan masih tinggi, Ya, ya. ya kan? Ya udah, sambil menunggu transformasi berjalan, pasar farmasinya dikembangin. Itu kita kita lebih detail nggak apa-apa ya di situ ya, 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 supaya ya. kita bisa mudah-mudahan juga didengar nih sama pengambil keputusan nih. Supaya mereka melihat bahwa proses transformasi itu nggak semerta-merta, ada proses. Ketiga, membangun sikap dan jiwa kompetitif di BUMN. Jangan, misalnya kan lebih salah lagi kalau kita nih memimpin BUMN, udahlah kita nggak bisa di komersial, kita aja ambil di target-target pemerintah atau ini penugasan pemerintah. Artinya kita udah mencupetkan diri kita kan, Ya. udah merendahkan diri kita. Menurut aku di situ dulu, mindset ini itu perlu pemimpin yang punya leadership yang kuat, punya visi yang kuat. Ya. Nah di situ perlulah pemerintah itu juga menjadi bagian dari mengawasi industri jangan sampai uang dalam konteks tadi ya bantuan, bailout dan lain sebagainya. Walaupun saya dengar juga nggak murni juga bailout, tetap berbunga dan lain sebagainya nggak apa-apa. Kan perlu napas juga kan untuk modal sementara. Tapi ini perlu menjadi perhatian semua, termasuk juga pemangku kepentingan negara ini. Tapi saya masih yakin bahwa ini kita BUMN Farmasi bisa hidup di tengah-tengah kompetisi yang kuat. Tapi pasar juga meningkat. Ini juga peluang kan? Iya dong. Iya, Peluang iya. juga. Ya, ya, dari penjelasan Anda tadi cukup optimis Hmm, tentang masa depan dari betul. farmasi di bawah BUMN ya. Ya.